Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kita akan melanjutkan kuliah aljabar linear. Yang kali ini saya akan mengambil dari buku teks Advanced Linear Algebra oleh Stephen Roman. Saya kira para mahasiswa sudah mendownload, saya mengharapkan. Apa bedanya dengan yang sudah kita bicarakan dari Howard Anton? Kalau dulu kita berbicara beberapa waktu yang lalu, maksud saya kita berbicara ruang vektor atas lapangan himpunan linear, sehingga ruang vektornya kita sebut dengan ruang vektor linear. Yang sekarang kita akan mengambil lapangannya bukan himpunan linear, tapi himpunan F. Oke? Sehingga ruang vektor yang kita punyai adalah ruang vektor V atas lapangan F. F-nya sebenarnya tidak konkret. V ruang vektor atas lapangan F. Tentunya dengan operasi penjumlahannya seperti biasa, operasi penjumlahan dari grup dan operasi perkalian skalar yang memenuhi aksioma yang ada. Sebagai contohnya adalah himpunan fungsi dari F ke F. Ya, Anda lihat sambil memperhatikan apa yang sudah Anda dapat ya. Jadi saya mengharapkan membuka laptopnya atau HP-nya sambil memperhatikan chapter pertama, yaitu tentang ruang vektor. Oke, jadi kita sekarang memperoleh ruang vektor V atas lapangan F. Sebagai contoh adalah himpunan fungsi dari F ke F yang penjumlahannya didefinisikan titik demi titik. F plus G dikenakan pada X sama dengan Fx plus Gx. Perkalian skalarnya Rf dikenakan pada X sama dengan R kali Fx. Oke. Maka itu akan memenuhi, silahkan cek, akan memenuhi semua syarat ruang vektor. Selanjutnya himpunan matriks berukuran M kali N, berukuran M kali M, N atas F matriks di mana M-nya adalah elemen-elemen dari F. Ya? Maka Anda perhatikan di situ. Sebentar ya, karena saya tidak bisa memakai laptop, maka saya harus pakai hard copy ya. Saya harus itu. Ya, merupakan ruang vektor atas lapangan F juga. Kemudian yang lebih ini lagi adalah pergandaan Cartesius. Anda kenal dengan pergandaan Cartesius di mana anggotanya adalah n tuple berurutan. Lihat di situ ya. Nah, kalau sekarang lapangannya adalah lapangan yang berhingga, artinya banyaknya elemen adalah berhingga, kardinalnya berhingga tapak kaki, maka kita mengenal dengan notasi Fq, yaitu lapangan berhingga dengan banyaknya elemen adalah Q. Maka ordered n tuple atau tuple n berurutan atas elemen-elemen Fq kita peroleh seperti ini. Ya, Fq n himpunan A1, A2, n tuple berurutan, di mana AI-nya anggota Fq nya 1, 2 sampai n. Oke. Juga merupakan ruang vektor, dan biasanya dalam buku ini diberikan simbol tersendiri
V dalam kurung N, Q. Ruang vektor atas lapangan berorder Q. Ya, atas lapangan berorder Q. Oke, jadi line dari F, Q, N juga merupakan ruang vektor. Lalu ininya apa? Sama aja. Penjumlahannya tiap komponen seperti biasa, jumlahan 2 order n tuple, kemudian perkalian skalar dari n tuple berurutannya. Baik, sekarang bagaimana dengan subset dari ruang vektor atau yang kita biasa sebut dengan ruang bagian? Maka ruang bagian didefinisikan sama apabila dia terhadap operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar yang merupakan ruang vektor. Itu per definisi. Teoremanya sebagaimana yang sudah Anda pernah pelajari, yaitu apabila close terhadap penjumlahan, close terhadap perkalian skalar, sehingga dapat disatukan. Kalau akan menunjukkan suatu himpunan itu merupakan ruang bagian, cukup tunjukkan karena kombinasi ini ya, atau kalau kita punya S subsetnya V, maka merupakan ruang bagian jika untuk setiap AB anggota S, maka dan R1 R2 anggota F, maka R1A plus R2B anggota S. Cukup tunjukkan seperti itu. Itu adalah ruang bagian seperti yang sudah kita pelajari. Oke? Nah, contoh kalau kita memperhatikan ruang vektor VNQ di mana Q-nya adalah 2. Kalau perlu Anda perhatikan bahwa jika Q sama dengan 2, kita memperoleh FQ, yaitu lapangan dengan order 2. Maka oleh karena dia lapangan, harus memuat elemen identitas terhadap penjumlahan dan elemen satuan, sehingga pasti yang dimuat adalah ini. Dan ini akan isomorfis dengan Z2 yang berisi 0, 1, bilangan bulat modulo 2. Oke? Jadi kalau sekarang kita dapat V N2, himpunan apa? Himpunan order n tuple n berurutan yang komponen-komponennya berisi 1 atau 0 atau 1, 0 atau 1 dan seterusnya. Oke? Dimana 0, 1 anggota seperti ini ya. Baik. Ini banyak dipergunakan sebetulnya nanti kalau Anda mempelajari tentang teori pengkodean ya, coding theory. Itu banyak dipergunakan VNQ, khususnya VN2. Oke, satu pemahaman yang perlu kita ketahui khususnya pada VN2 yaitu bobot. Bobot suatu vektor di dalam VN2 itu adalah banyaknya komponen yang tak nol. Jadi misalkan ambil satu vektor di dalam V N,2 dan V sama dengan 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 dan seterusnya ya, 0 semua. Maka bobot dari V yang biasa diberi simbol dengan V itu sama dengan 1, 2, 3. Demikian ya, jadi masuk dengan bobot. Nah, himpunan semua vektor dalam Vn2 yang mempunyai bobot genap itu membentuk suatu subruang dari Vn2. Artinya dengan operasi jumlah atau kalau ini operasi jumlah ini yang tadi ya, itu sebenarnya bisa kita lihat dari A ditambah B anggota S RL anggota S. Nah, sama saja seperti itu.
Kita perhatikan sekarang di sini. Kalau kita ambil setiap, kita mulai dengan perkalian skalar dulu. RV, ya, di situ diberikan simbol himpunan semua V anggota VN2 yang mempunyai bobot genap. Oke. Kita ambil V anggota EN, R anggota F2, maka kita lihat RV apakah anggota EN. Kalau kita perhatikan di sini, apabila R-nya 2, maka hasilnya semua adalah 0. Dan vektor 0 itu adalah vektor dengan bobot genap. Vektor 0 itu adalah bobot genap, ya, termasuk bobot genap. Maksud saya bobot 0 termasuk bobot genap. Bobot 0 termasuk bobot genap. Oke. Sekarang kalau tidak sama dengan 2, atau kelipatan 2 dulu sebentar. Kalau R-nya adalah kelipatan 2, maka tetap sama. Tetapi sekarang kalau R-nya bukan kelipatan 2, maka dia akan bernilai 1. Ya. Dan itu hanya sama dengan bobot dari V tadi, ya. Misal kita ambil bobot genap, ya. 1, 0, 1, 0, 0 semua. Kalau kita ambil V-nya semacam ini, kemudian R-nya tidak sama dengan 2, katakan 5, maka tetap 1. 1 yang lainnya 0, tetap 2 bobotnya. Oke. Nah, sekarang yang menjadi persoalan itu bagaimana dengan penjumlahan anggota EN. Katakan V, saya ambil contohnya, katakan V sebagai ilustrasi 0, 1, koma dapat dihilangkan, ya, dalam hal ini untuk penyederhanaan. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, dan seterusnya. Kemudian ini U, kemudian ini V. Misalkan 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bobotnya 6, ya, di sini. 1, 0, 1, 0, 1, kemudian 0, 1, kemudian 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Maka V, kalau U tadi bobotnya 6, V tadi bobotnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu, ya. Kalau ini kita jumlah, U ditambah V sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, kemudian 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak dapat kita katakan bahwa omega, V, ya, bobot dari U plus V sama dengan bobot U ditambah bobot V. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Nyatanya 8, harusnya 14 kan? Ya. Apa yang menjadi persoalan adalah apabila U dan V itu pada komponen GI dia beririsan. Jadi seperti U dan V, dia akan beririsan di sini, beririsan di sini, beririsan di sini. Iya. Jadi di sini kalau kita tulis
yang beririsan adalah 1, 0, 0, 1, 1. Yang lainnya udah berbeda. Maka di sini ada berapa? 3. Bobotnya 3. Ya. Kalau sekarang saya bukan begitu maksud saya ya. Jadi yang sama dulu, yang beririsan itu di sini, di sini, di sini. Kalau kita memperturutkan penjumlahan U dan V seperti biasa, maka kita memperoleh seperti ini. Tetapi kalau sekarang kita perhatikan dari yang beririsan itu, komponen GI itu kita kalikan. Jadi ini beririsan adalah komponen ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komponen ke-7 dari U dan komponen ke-7 dari V kita kalikan, bukan kita tambahkan. Maka kita peroleh 1. Komponen ke-7, 8, 9, 10 juga 1. Kalau 0 nggak ada masalah ya. Kalau sama-sama 0 nggak ada masalah. Kalau beririsannya menjadi masalah justru untuk komponen yang tidak 0. Ini 1. Sehingga di sini ada 3 bobotnya. Bobot dari U iris P, bobotnya adalah 3. Maka yang pas sama dengan 8 apabila bobot U ditambah V itu sama dengan bobot U ditambah bobot V dikurangi 2 kali bobot U iris V. Sebagaimana yang dituliskan seperti itu. Maka sama dengan 6 plus 8 dikurangi 2 kali 3, 6 sama dengan 8. Ya. Jadi khusus untuk subset ini, maka penjumlahan skalarnya itu didefinisikan seperti ini. Baru dia merupakan subspace atau ruang bagian. Perkalian skalarnya tetap biasa. Oke, untuk contoh ini. Contoh selanjutnya saya persilakan Anda membaca ya. Ini. Selanjutnya kita akan mencoba, sekalian semua sudah mendapatkan O-set. Oke. Apakah sampai latih saya tidak tahu. Tetapi yang pasti salah satu contoh O-set adalah power set, ya kan? Himpunan semua, himpunan kuasa dari suatu himpunan, yaitu keluarga dari himpunan, bagian dari suatu himpunan, dengan relasi parsialnya adalah inklusi. Ya, saya ingatkan kembali, inklusi. Maka dalam hal ini kita dapat mengambil apabila kita berbicara ruang vektor V atas F, maka kita ambil himpunan semua subspace, semua ruang bagian dari V. Oke? Kemudian yang pasti elemen terkecilnya adalah singleton norm. Himpunan terdiri dari vektor 0 dan terbesarnya adalah himpunan ruang vektor V itu sendiri. Oke? Dan Anda tahu bahwa di dalam power set dari sini, kalau ini saya hapus ya. Baik. Jadi di sini kita beri simbol LV, yaitu himpunan semua subruang. Saya tulis begini saja ya, subruang dari V terhadap relasi inklusi. Baik. Maka Anda tahu bahwa ST
anggota LP, maka S iris T juga anggota LP. Ya, sehingga batas bawah terdekat resistance lower bound-nya GLP itu adalah dari S, dari L, P adalah S iris T. Ya. Tetapi bagaimana dengan S gabung T? Anda tahu bahwa S gabung T akan menjadi anggota LP, artinya apa? Merupakan ruang bagian jika S subset T atau T subset S. Nah, persoalan ini nanti yang akan kita tunjukkan untuk mencari apa? Untuk mencari list upper bound dari LP. Kenapa? Lattice adalah poset yang memiliki setiap dua elemennya memiliki GLB dan memiliki LUB. Ya. Jadi sekarang teorema selanjutnya, teorema 1 itu mengatakan bahwa ruang vektor atas P dengan order dari F-nya, ruang vektor V atas F dengan order F-nya itu sama dengan tak hingga, jadi atas lapangan tak hingga, tidak mungkin merupakan gabungan berhingga dari subruang sejatinya. Ya, tidak mungkin merupakan gabungan ruang bagian sejati dari P. Di sini dibuktikan dengan kontradiksi. Andaikan V itu merupakan gabungan para SI, di mana SI-nya adalah ruang bagian V, I berjalan 1 sampai N ya. Andaikan V sama dengan gabungan SI I berjalan 1 sampai N, dan S1 bukan subset dari S2 gabung S3 sampai Sn. Artinya kalau kita gambarkan ilustrasinya, gambarnya bagaimana? Dia tidak menjadi gabungan. Jadi kalau ini S1, maka inilah, ini gabungan S2 gabung S3 sampai Sn. Sehingga kalau V gabungan itu semua ini yang ini ya. Nih, yang luar nih. Kalau V adalah gabungan S1, S2 sampai Sn. Oleh karena S1 bukan subset dari S2 gabung S3 sampai Sn, berarti kita bisa pilih satu elemen V di dalam S1 dikurangi S2 gabung S3. Jadi kita ambil di sini P. Ya. Sn. Kemudian dipilih W yang bukan anggota S1, atau biar sama saya balik itu ya. Ini W dan dipilih juga V yang bukan anggota S1. Jadi ada di mana? Ada di sini. Di sini V.
Kemudian perhatikan himpunan A, yaitu V plus RV dengan R anggota F lapangannya. Tadi kita andalkan, jadi kita andalkan V itu adalah gabungan. Yang akan kita tunjukkan kan bahwa tidak benar V itu merupakan gabungan dari SI. Padahal kalau V itu gabungan SI, artinya ada suatu SI yang memuat V kecil anggota V besar. Sehingga kalau tidak benar, setiap kita ambil V kecil di dalam V, maka tidak berada di dalam SI yang manapun. Gitu ya, itu yang akan kita tuju. Oke? Baik. Kita misalkan V ditambah RV anggota S1. Ya. Kalau V ditambah RV anggota S1 dengan R-nya jangan tidak sama dengan 0 lah. Kalau sama dengan 0 ya memang sudah diketahui ya. Dengan R-nya tidak sama dengan 0. Berarti RV anggota S1 atau S1V anggota S1. Kontradiksi dengan pemilihan V bukan anggota S1. Oke. Jadi tidak bisa kita misalkan V plus R V anggota S1. Kita misalkan kalau begitu W plus RV anggota SI, di mana I berjalan dari 2, 3 sampai N. Ya. Atau saya tulis kalau W sama dengan RV, saya tulis misalkan pilih W plus R1V V plus R2V anggota SI yang I-nya berjalan dari 2, 3 sampai 6 dengan R1 R2 anggota F, ya, R1 R2 anggota F. Baik. Nah, maka R2 dan R1 ini tidak sama dengan R2, berbeda maksud saya. Bentuk W plus RV yaitu W plus R1V W plus R2V, dengan tidak sama dengan R2. Baik. Maka kita perhatikan di sini R2 V plus R1V dikurangi R1 V plus R2V sama dengan, saya pindah ke atas ya, saya pindah ke sini, sama dengan R1 min R2 V. Anggota siapa? Anggota SI. I sama dengan 2, 3 sampai N. Apa akibatnya? Akibatnya W anggota SI. Padahal W itu berada di W berada di ini di sini ya, sesuai dengan ini S1 dikurangi S2 gabung S2. Dengan kata lain kan terjadi kontradiksi. Ya kan? Oke, jadi apapun keadaan ternyata terjadi kontradiksi, artinya tidak benar bahwa V itu sama dengan gabungan dari itu. Begitu ya? Baik, kita lanjutkan.
Oke. Dengan demikian bahwa kita peroleh bahwa V tidak mungkin, sudah ya tadi ya, bahwa V tidak mungkin gabungan dari jadi begini maksudnya. Jadi gabungan dari subspace itu tidak mungkin memang menjadi subspace kecuali apabila seperti yang saya katakan, khususnya kalau S dan T, maka S gabung T itu akan menjadi subspace bila mana salah satu subset yang lain ya. Tadi itu kan kalau banyak SI maka satu bukan subset yang lain. Baik. Sehingga didefinisikan di situ selanjutnya adalah S ditambah T. Apa yang dimaksud S ditambah T? Apabila ST-nya itu anggota RF, maka S ditambah T adalah himpunan yang merupakan jumlahan ya. S ditambah T adalah S plus T, di mana S anggota S dan T anggota T. Gitu ya. Jadi kalau sekarang misalkan SI-nya banyak, ya Anda bisa mempunyai sigma SI, di mana Anda bisa dilihat di situ merupakan jumlahan S1, S2, di mana SC anggota gabungan SI. Nah, itulah nanti yang menjadi list upper bound, ya, list upper bound. Jadi di dalam LS nanti, kalau tadi kita katakan greatest lower boundnya adalah S iris T, maka batas atas terkecilnya adalah S plus T. Nah, himpunan ruang bagian yang dilengkapi dengan relasi parsial inklusi merupakan lattice karena dia mempunyai GLB dan mempunyai LOB untuk setiap dua anggotanya, ya. Demikian. Maka itu yang disebut dengan lattice dari ruang bagian. Oke. Sekarang kita sampai pada ruang vektor baru. Jadi sebetulnya ruang vektor dari struktur-struktur yang ada itu kadang-kadang akan muncul struktur yang lain yang baru, ya. Seperti hanya dulu Anda berbicara dalam grup, maka Anda kalau mempunyai subgrup yang normal atau ada homomorfisme, maka akan terbentuk grup baru, struktur baru, yaitu group fusion. Oke. Sama sekarang di sini. Apabila diberikan suatu ruang vektor, beberapa ruang vektor atas lapangan F yang sama, maka di situ diberikan definisi jumlah langsung eksternal. Jumlah langsung eksternal itu sebetulnya adalah pasangan, ya, karena isinya apa? Order N2 dari para VI. Jadi kalau kita punya, saya hapus, kita bicara direct sum atau jumlah langsung, ya. Kita punya VIF, I berjalan dari 1, 2 sampai N. Maka kita punya V sama dengan V1 ditambah plus kotaknya, V2, V3, Vn. Apa isinya ini? Ternyata himpunan N tuple berurutan A1, A2, AN, di mana A1 KI-nya anggota VI, I berjalan 1, 2, 3 sampai N. Nah ini ya, kalau kita perhatikan karena dia merupakan himpunan N tuple berurutan dari anggota VI, jadi seperti apa? Seperti perkalian Kartesius.
perkalian kartesius. Contohnya apa perkalian kartesius kalau begitu? Kok kita lihat seperti ini? Fn ya, Fn. Betul memang Fn itu adalah ruang vektor. F sendiri itu ruang vektor, betul nggak? Dia merupakan grup dan memenuhi itu semua ya. F itu adalah ruang vektor atas dirinya sendiri. Sehingga kita tahu Fn itu adalah ya F dan seterusnya, merupakan jumlah langsung. Karena ada bisa membuat penjumlahannya per komponen, mengalihkan skalar pada tiap komponen. Oke, di sini disebutnya jumlah langsung eksternal. Kok namanya eksternal? Ya, nanti ada internalnya. Eksternal. Oke. Nah, dalam hal ini kalau kita berbicara ruang vektor, tentunya dapat dikonstruksi apabila kita mempunyai beberapa subruang di dalam suatu ruang vektor. Ya. Jadi misalkan seperti tadi kita punya SI, di mana SI adalah subruang dari V atas F. Okay. Di mana I-nya adalah anggota himpunan indeks. Masih ingat ya? I adalah himpunan indeks. Nah, saya ingatkan kembali pada teori himpunan. Pada teori himpunan, S1 kali S2 kali dapat atau diberi simbol dengan Pi I anggota Pi SI ya, Pi ini tak lain adalah himpunan fungsi dari apa? I ke gabungan SI dengan syarat FI-nya anggota SI. Gitu ya. Masih ingat ya ini? Bahwa himpunan indeks itu dapat ditulis apa artinya apa? Setiap n tuple dari n tuple berurutan dari S dapat dipandang sebagai fungsi dari himpunan indeks ke gabungan SI ya. Nah, itu kita manfaatkan. Secara umum apabila kita punya F cantik, kita kembali ke sini ya. Yang diperlukan adalah ini ya. Misalkan kita punya F cantik, yaitu himpunan para ruang vektor yang ini ya. Jadi kalau tadi subruang, ini sekarang ruang vektor, yaitu apa? Keluarga ruang vektor atas lapangan yang sama. Maka dikenalkan apa yang dimaksud dengan daerah produk. Daerah produk atau perkalian langsung. Daerah produk atau perkalian langsung dari F cantik adalah ruang vektor. Didefinisikannya begitu ya. Adalah ruang vektor. Saya nggak tahu ini jelas nggak? Spidolnya jelas nggak? Dapat terbaca ya. Adalah ruang vektor Pi
VI. Ini anggota himpunan indeks. Berarti apa? Kalau menurut yang ini tadi adalah himpunan fungsi dari I ke gabungan VI. Ya, I anggota I. Dimana FI anggota. Ini yang dimaksud dengan daerah produk atau perkalian langsung dari keluarga ruang vektor itu. Sehingga dari ruang vektor ini dapat didefinisikan suatu support dari suatu fungsi. Support F yang diberi simbol dengan sub F adalah himpunan I atau himpunan elemen himpunan indeks yang FI-nya tidak sama dengan 0. Nah, banyaknya support ini sub F itu adalah berhingga. Kenapa demikian? Karena hampir semua FI itu sama dengan 0, kecuali hanya beberapa saja I yang tidak sama dengan 0. Ya, karena disepakatinya seperti itu. Sehingga support F ini selalu berjumlah berhingga. Oke? Baik. Jadi kita kembali lagi mengenai support. Lalu kaitannya apa dengan jumlah langsung eksternal? Ya. Jadi kita mengenal support F itu pada daerah produk atau perkalian langsung. Oke. Nah, lalu apa kaitannya dengan jumlah langsung dengan support ini? Baik, kita perhatikan lanjut. Apabila VI sama dengan F, jadi sama semua ya, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya, maka kita memperoleh, saya tulis begini, jumlah langsung eksternal VI itu sama dengan V, ya, sama dengan V. Sebentar. Sebelum VI sama dengan V dulu. Sebelum VI sama dengan V, maka kita punya dari sini ya, kita punya VI I anggota himpunan indeks itu adalah, karena ternyata kan juga pergandaan kartesius ya, jadi sama dengan F dari E ke gabungan VI I anggota I dengan FI anggota VI dan F mempunyai support sebanyak berhingga. Artinya apa? Jadi kalau daerah eksternal itu memang sebetulnya adalah himpunan kartesius, jadi Pi VI ini kan sebenarnya sama aja dengan Pi
VI, ya, I-nya anggota I, di mana PVI itu adalah himpunan fungsi dari I kegabungannya. Nah, setelah mengenal support, maka di sini syaratnya FI anggota VI dan F-nya mempunyai support sebanyak berhingga. Jadi hanya kita perhatikan untuk FI yang tidak sama dengan 0, ya. Untuk FI yang tidak sama dengan 0, itu yang dimaksud. Sehingga khusus kalau VI-nya sama dengan I, VI-nya sama dengan V, maka kita peroleh VI sama dengan sebelum ini, PVI sama dengan himpunan